Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, mari buka bersama-sama dengan saya di dalam kitab Roma pasalnya yang ketiga ayat yang ke-23. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Karena semua manusia telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Elohim. Bapak Ibu Saudaraku, semenjak peristiwa Eden tidak ada lagi manusia yang baik. Karena kecenderungan hati pada setiap manusia ini ingin berbuat jahat, dan selalu keinginan hatinya ini membuahkan kreativitas yang membawa kepada kejahatan. Kita bisa baca bersama di dalam Kejadian 6 ayatnya yang ke-5. Lantas apa solusinya ketika kita mengetahui tidak ada sesuatu pun yang baik daripada manusia? Sebab agama-agama adalah merupakan sebuah usaha manusia untuk mencapai Allah atau Elohim atau Tuhan yang tidak kelihatan. Sayangnya itu baru semoga atau harapan bisa bertemu dengan Sang Pencipta. Maka daripada itu penting untuk kita menyadari bahwa ternyata standar daripada Bapa Elohim, Bapa di surga adalah kesempurnaan sesuai dengan Matius 5 ayat 25, yang mana mustahil untuk kita ini manusia fana dapat memperolehnya, Bapak Ibu Saudara. Itulah sebabnya manusia butuh juru selamat. Manusia membutuhkan Mesias atau seorang pribadi manusia yang sudah melewati berbagai pencobaan, berbagai tantangan, namun tidak berdosa seperti yang dikatakan di kitab Ibrani. Suatu pribadi yang ilahi tetapi sekaligus juga manusia yang sempurna. Imam Agung ini akan menjadi pengantara kita menyampaikan doa-doa kita sehingga menjadi sempurna berkenan di hadapan Bapa. Maka sekarang kita mempunyai imam besar ini, yakni di dalam Kristus Yesus Tuhan, Yeshua HaMashiach Adonai. Maka setiap kita menerima Ruach HaKodes, yaitu penolong itu di dalam hati kita, sehingga hidup kita di bumi ini seperti di sorga, di dalam kesempurnaan, semakin hari semakin diserupakan dengan Kristus, semakin hari memenuhi standar Bapa Sorgawi. Tentunya kesempurnaan ini bisa terjadi apabila ada kerjasama antara kita dengan Tuhan di dalam hati, yaitu Tuhan Roh Kudus atau Ruach HaKodes, yang menuntun kita, mengajar kita tiap hari, dan akan membukakan rahasia-rahasia baru dan membuat kita semakin hari semakin serupa Bapa di surga. Inilah yang dikatakan dalam perumpamaan Tuhan Yesus, yaitu berjuanglah masuk seperti melalui pintu yang sempit, sebab sempitlah jalan menuju kehidupan. Artinya kesempurnaan akan terjadi apabila ada kerjasama yang baik antara kita dengan Tuhan Roh Kudus di dalam hati. Lahir baru itu bukan otomatis. Ketika kita dibaptis, diselam, terus sudah, bukan seperti itu. Tapi tiap-tiap hari kita dilahirkan kembali. Paradigma pemikiran kita dilahirkan kembali, terus-menerus diproses lewat proses kehidupan, hingga akhirnya kelak saat kita mengembuskan nafas terakhir, saat pembaringan terakhir, kita sempurna dan kita boleh berjumpa Bapak Surgawi di dalam pengadilan takhta putih dengan Kristus dan berkata, "Wahai engkau hambaku yang setia, masuklah dalam perjamuan Tuhan." Itu sukacita yang tidak dapat digantikan apapun juga. Karena kita didapati sebagai hambanya yang setia, oleh kasih karunia dan rahmatnya, kita setia sampai garis akhir. Doa saya bagi Bapak Ibu Saudara, kita dimampukan,
kita disucikan semakin hari semakin serupa dengan gambaran Kristus, menikmati kasih karunia-Nya, mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Tuhan memberkati.